Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat bertemu lagi di perkuliahan pengolah citra. Melanjutkan pertemuan kemarin. Di pertemuan ini dan pertemuan selanjutnya mungkin agak mulai ada hitung-hitungan ya. Jadi ada beberapa rumus gitu ya. Kalau tugas 1, tugas 2 masih coba-coba di pemrograman MATLAB. Setelah ini mungkin akan ada beberapa yang harus mungkin agak lebih menguras tenaga gitu ya dalam mengolah citra. Sebelumnya kita bahas dulu tentang bagaimana membuat grafik atau plot di MATLAB. Pembuatan grafik atau plot ini penting. Kalau kalian biasa dengan editing video atau editing foto ya, editing foto itu kan biasanya editing bagian pencerahan histogram, menampilkan histogram itu ya, sebuah grafik yang kita biasanya geser-geser RGB-nya. Nah itu kita juga bisa membuat seperti itu dalam MATLAB. Nanti bentuknya dalam bentuk histogram. Itu akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Di pertemuan minggu ini kita akan bahas dulu tentang pembuatan plot atau grafik. Jadi plot atau grafik itu apa? Contohnya seperti ini. Ini namanya pi 2 dimensi ya. Grafik atau plot itu berfungsi untuk merepresentasikan data. Sehingga lebih mudah untuk dilihat secara keseluruhan. Cara membuat grafik di MATLAB dapat dilakukan dengan berbagai formulasi komen dengan fungsi yang beragam, tapi secara umum dapat dibagi dua tipe 2 dimensi dan tipe 3 dimensi. Sama seperti kalian membuat grafik di dalam Excel ya. Biasanya dalam pembuatan grafik itu di Excel atau di PowerPoint ya hampir sama, ada grafik 2 dimensi, grafik 3 dimensi. Dengan MATLAB kita sangat mudah membuat grafik karena itu keuntungannya MATLAB karena paling yang besar itu di dalamnya sudah termasuk semua library apa saja yang dibutuhkan ya. Salah satunya adalah untuk menampilkan sebuah grafik. Kalau kita menggunakan Python, kita harus install terlebih dahulu library atau mengimport library untuk menampilkan grafik atau plot ya. Biasanya kalau Python menggunakan matplotlib. Maksudnya matplot itu plot untuk matematika library-nya. Biasanya kalau Python kita harus install dulu pip install matplotlib library, baru di dalam shortcut-nya sintaknya paling atas kita pakai import library yang akan kita gunakan. Tapi kalau dalam MATLAB kita langsung bisa panggil. Contohnya seumpama saya mempunyai data X, array 1 dimensi. Data X itu isinya data dengan apa ya? Isian data seperti ini. Contohnya X ada isian datanya 10, 20, 45, 50 gitu. Ini contoh. Nah, untuk menampilkan matriksnya, kita menampilkan grafiknya, kita menggunakan perintah pi di sini untuk menampilkan pi 2 dimensi. Ditampilkan dalam isian figur. Figur itu sebuah tampilan output seperti ini. Kita tulis dulu figur atau figura gitu ya dalam bahasa Indonesia mungkin. Name itu adalah judul yang di atas. Di sini ditulis pi 2 dimensi, koma, isian datanya adalah pi, grafik 2 dimensi dalam bentuk pi, datanya X, variabel X, koma, buka kurung A, B, C, D. Ini urutannya sesuai dalam data X ya. Contohnya seperti ini, ada data A, B, C, D, ada pembagiannya dalam bentuk pi 2 dimensi. Dan data A, B, C, D kita isikan sesuai dengan data yang kita inginkan ya. Contohnya kita ingin menampilkan data pasien COVID
per provinsi ya, hanya ini diganti dengan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, sesuai dengan data. Ini untuk menampilkan pie 2 dimensi. Tadi kan saya sudah bilang kalau di MATLAB ada dua tipe ya, 2 dimensi sama 3 dimensi untuk menampilkan grafik. Nah, untuk menampilkan 3 dimensi bagaimana? Sangat mudah, tinggal kita tambahkan pi 3. Pi 3 saja, nanti gambarnya akan berubah menjadi gambar 3 dimensi. Seperti ini. Saya kasih contoh. Saya buka MATLAB dulu. Contohnya saya punya data X ya. Ini saya hapus dulu. Nah, ini kita buatnya bisa di komen. Kalau di komen itu nggak kita save ya dalam. Jadi kalau kita pengen jalankan lagi, kita tulis lagi. Biar kita bisa jalan edit berkali-kali, kita menggunakan editor ya, new editor. Nanti akan muncul editor itu. Jadi kita save dalam bentuk file .m, ini editornya. Kita tulis variabel X. Bentar. X sama dengan, saya copy saja biar cepat ya. Makanya saya punya data X. X sama dengan 10, 20, 45, 50. Terus kita tampilkan menggunakan perintah figur. Nama ini judul yang akan muncul. Pi 2 dimensi, datanya kita bisa ganti mungkin data provinsi gitu ya. Ini Jateng. Kabar sesuai dengan jumlah datanya. Kalau jumlah datanya ada 4 ya berarti kita harus isi dengan 4. Kita jalankan, kita klik run file kita. Nah, akan muncul ini Pi 2 dimensi, judulnya akan muncul di atas ini ya. Ini judul. Ini yang kita tulis di name Pi, terus datanya ini data yang kita tulis di dalam ini figur. Ini untuk pembuatan di 2 dimensi ya. Jadi gambar 2 dimensi itu gambar yang ya 2 dimensi dari atas gitu ya. Kalau 3 dimensi itu ada kedalaman, jadi angle-nya agak miring. Nah, untuk 2 dimensi, untuk 3 dimensi kita tinggal tambahkan pi 3. Sangat mudah ya. Pi 3 seperti ini saja. Nanti akan muncul gambar 3 dimensi seperti ini. Ada ketebalan. Seperti itu. Saya harap sih ketika perkuliahan kalian juga buka laptop, buka MATLAB, jadi kalian bisa langsung praktek, langsung ini ya, langsung praktek biar nggak kalau ada error atau kesalahan bisa kalian tanyakan. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan untuk penampilan gambar Pi 2 dimensi dan 3 dimensi. Mungkin tidak ada, Pak. Belum ya. Selanjutnya kalau datanya dalam bentuk metrik gitu ya, atau array 2 dimensi, contohnya seperti ini ada data metrik. Kalau datanya metrik kita tampilkan dalam bentuk bar. Bar juga ada 2 tipe sama seperti Pi 2 dimensi. Ada tipe bar 3 dimensi sama bar 2 dimensi. Perbedaannya apa? Perbedaannya ya kita menggunakan perintah bar
Terus ada tambahan grid on. Di bawahnya ada opsi tampilkan grid atau enggak. Kalau belajar sudah terbiasa dengan CSS atau HTML biasanya paham istilah grid ya. Grid itu kotak-kotak yang membentuk. Nih, kotak-kotak di belakang ini. Kalau gridnya on berarti gambarnya akan ada kotak-kotak seperti itu. Kalau off, backgroundnya akan putih. Saya kasih contoh langsung. Untuk membuat sebuah grafik dalam bentuk bar. Semuanya saya punya data metrik sekian. Kita tinggal tulis bar dalam kurung datanya metrik. Oh ini bukan data metrik. Data X, koma, grid on. Untuk menampilkan gridnya, kita bisa langsung jalankan. Nah ini grid ini background yang ini ya di belakang ini kotak-kotak ini. Ini untuk berdua dimensi ya. Di sini ada data 1, data 2, data 3, data 4. Ini biasanya untuk menampilkan penjualan atau apa yang per bulan biasanya bisa time series mungkin ya. Ada bulan, ini hari atau jam gitu ya. Bulan pertama, bulan kedua atau Januari, Februari. Seperti itu. Untuk 3 dimensi kita tinggal sama. Oh ini saya kasih contoh yang barnya on off. Itu tadi masih on. Kalau kita kasih off, opsi off, backgroundnya akan putih. Seperti ini. Ini bar 2 dimensi. Kalau 3 dimensi ya kita tinggal tambahkan bar 3. Lebih ini ya. Kalau kalian nggak mau agak kesusahan install MATLAB, boleh menggunakan bahasa pemrograman lain ya. Tapi saya yakin pasti sintaknya nggak cuma 2 baris seperti ini. Bisa lebih 4, 5, apalagi kalau menggunakan Java itu termasuk yang paling panjang sintaknya. Tapi nggak apa-apa, kalian boleh menggunakan bahasa pemrograman apapun. Kemarin ada yang nanya apa harus pakai MATLAB, nggak harus. Saya MATLAB karena common sense, paling banyak dipakai secara umum saja. Jadi kasih contoh yang mudah. Ini kalau ada kesempatan nanti saya kasih contoh pakai Python. Saran saya sih kalau nggak MATLAB ya Python karena itu hampir mirip sintaknya dan Python lebih ringan. Tapi kalau Python nggak mungkin cuma 2 baris seperti ini ya. Python pasti ya, kita harus import dulu paket library untuk menampilkan plot. Setelah itu baru bisa kita deklarasikan metriknya, tampilkan dalam bentuk plot. Seperti itu. Selanjutnya bagaimana menampilkan dalam satu figura itu ada 2 plot ya. Menampilkan 2 plot atau lebih dalam satu figur. Istilahnya kita menggunakan subplot atau subbab gitu ya sama. Sub itu berbagian dari plot. Nah ini ada sintak pada untuk menampilkan gambarnya kita menggunakan perintah subplot. Nah ini yang diingat-ingat 1, 2, 2 ini apa sih? Ini adalah jumlah baris, ini jumlah kolom, ini posisi. Soalnya ini artinya 1, 2, 1 artinya dia baris ke 1. Baris itu yang ke samping ya. Baris ke 1. Ya. Maksudnya di sini ini adalah deklarasi dulu berapa baris, berapa kolom. Ini yang terakhir adalah posisi. Jadi artinya ini 1, 2, 1, 2. Di plot ini ada 1 baris saja dengan 2 kolom. Dengan posisi pertama itu ini yang atas dan ini posisi kedua. Kalau kita pengen buat 3 baris atau 4 baris ya kita tinggal
ganti ini 4 baris, berapa kolom gitu ya. Kalau kolomnya 3, berarti 3 ke samping seperti ini. Berarti ini 1 baris, 3 kolom. Ini posisinya 1, 2, 3. Posisinya adalah zigzag ya. Jadi kalau semua kita punya 2 baris dengan 2 kolom, berarti ini posisi pertama, ini posisi kedua, ini posisi ketiga, ini posisi keempat. Nanti kalau ada 3 baris ya, ini 5, ini 6. Nanti saya kasih contoh yang 2 baris 2 kolom. Ada di slide selanjutnya. Jadi untuk menampilkan 2 plot dalam satu figur, kita deklarasikan dengan perintah subplot, posisi baris kolomnya, posisi baru plotnya apa. Kita menggunakan pi 3 dimensi, yang kedua pi 2 dimensi. Seperti ini. Sekarang untuk menampilkan gambar. Kalau kemarin kita tinggal perintahkan image-show, dalam jadi tampil gambar di sebuah image itu ya. Sekarang bagaimana menampilkan 2 gambar dalam satu figur. Kita menggunakan subplot sama subplot gambar, bagaimana menampilkan gambar dalam satu figur. Contohnya di sini saya punya gambar Wanda. Kita baca dulu Wanda JPG image read, kita masukkan dalam variabel gambar. Gambar 1, terus kita buat figura name, judulnya itu adalah image SC dan image show. Ini perbedaan menggunakan, jadi untuk menampilkan gambar ada 2 cara. Ada image show dan image SC. Image show itu seperti ini, dia akan tampil biasa. Tapi kalau kita menggunakan image show, gambarnya akan ada informasi pixelnya ya. Baris kolomnya, apa ini namanya? Banyak pixel. Yang ke bawah itu barisnya ada di sini berarti ada 600 pixel. Resolusinya ini biasanya disebut. Jadi gambar ini 600 kali 400 pixel. Ya, jadi kita kalau menggunakan image SC ini ada informasi detail resolusinya, kalau image show tidak ada. Itu aja perbedaannya. Ini contoh menampilkan gambar, 2 gambar dalam satu baris, dalam satu figur. Dengan satu baris ya. Makanya di sini 1 baris 2 kolom, 1 baris 2 kolom, posisi pertama, posisi kedua. Ini untuk menampilkan subplot dengan gambar. Ini masih dasar-dasar MATLAB dulu ya, belum masuk ke pengolahan citra. Ini kita mulai sedikit masuk ke pengolah citra. Jadi gambar real istilahnya, atau gambar dalam pengolah citra istilahnya disebut gambar RGB. Pewarnaan dalam dunia desain itu ada banyak ya, ada tipe warna. Kalau kalian menggunakan Corel itu biasanya ada RGB, CMYK. Biasanya kalau percetakan itu menggunakan CMYK, tapi kalau sablon digital itu menggunakan RGB. Satu gambar itu terdiri dari 3 layer ya, RGB, red, green, blue. Kalau yang sudah sering, sudah pernah sablon kaos, pasti paham apa istilah layer, apa penyusun warna gitu ya. Bagaimana kalau kita nyablon sebuah gambar, biasanya kan tukang sablonnya nanya berapa warna gitu ya. Karena nyablon itu kalau sablon manual itu, kecuali kalau printing ya, di print itu kan langsung jadi. Tapi kalau sablon manual kalian nyablon kaos, pasti tukang sablonnya nanya ya berapa warna ya. Karena warnanya nanti, soalnya saya pengen nyablon Wanda seperti ini. Kalau sablon manual, tukang sablonnya akan bilang mahal nanti. Karena ini ada banyak warna, tukang sablon nanti akan bedakan per warna untuk nyablon ini. Bisa 5 atau 6 warna ini. Jadi kalau kaosnya putih ya mungkin putihnya nggak pakai. Tapi kalau kaosnya hitam harus bedakan warna merahnya, biru, dan warna lain sebagainya. Tapi kalau digital dibedakan dengan 2 warna, red, green, blue. Nah, bagaimana mengekstrak gambar RGB? Dari gambar RGB asli seperti ini,
di ekstrak red-nya saja, green-nya saja, blue-nya saja. Ini sintaknya ini di sampingnya. Sengaja saya nggak kopikan dalam bentuk teks ya. Kalau sebelumnya teks biar kalian nulis sendiri karena ini nanti juga bagian dari tugasnya ya. Saya jelaskan sintaknya ini untuk bagaimana ekstraksi gambar. Di sini saya punya variabel gambar satu yang istilahnya wanda.jpg. Nah, pertama kita ekstrak dulu. Jadi gambar RGB itu terdiri kalau dalam MATLAB itu terdiri dari metrik yang isinya adalah resolusinya adalah baris, kolom yang tadi, baris itu 600 tadi, terus kolom, terus yang terakhir ini adalah layernya, isinya 3. Yang pertama red, yang kedua green, yang ketiga blue. Nah untuk mengambil red-nya saja, kok red baca ya, red-nya saja, berarti kita menggunakan sintaks seperti ini, gambar satu, ini baris kolomnya itu kita ambil sesuai dengan dari gambar satu, kita ambil layer pertama saja. Nah, dia akan masuk ke red. Baca red-nya saja. Ini layer 2-nya saja, green-nya saja. Yang ketiga layer 3, blue-nya saja. Apakah itu sudah cukup ekstraksi gambar red? Belum. Itu kalau kita langsung cetak iMetso R, nanti gambarnya adalah hanya gambarnya warnanya abu-abu ya. Nah, setelah itu kita ambil saja yang bagian red-nya. Jadi kita buat array baru namanya A, yang isinya adalah kosong atau 0. Makanya di perintah zeros, isinya kosong. Kita buat array dengan kita ambil yang bagian read-nya saja. Jadi cat 3 array, ini ada RGB, kita yang R-nya kita ambil dari variabel R, A sama green sama blue-nya itu kita isi dengan variabel A yang isinya kosong. Jadi yang keisi adalah warna merah saja. Read only kita pakai R, green only kita isian yang tengah G, variabel G, R-nya sama B-nya kita kasih variabel A yang isinya kosong, sama seperti blue. Kalau sudah, baru kita cetak variabel read only, green only, blue only dengan perintah figur, subplot. Nah, di sini contoh subplot 2 baris, 2 kolom ya. Kalian perhatikan di sini ada 2 baris, 2 kolom. Ini posisi pertama, 2, 3, 4. Jadi ini posisi pertama, 2, 3, 4. Ini iMetso gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, red only, green only, blue only. Terus ini ada titelnya. Titel AX1 itu asli, titel AX2 itu read. Titel itu yang nanti muncul di atas ini ya. Kalau kita run, kita jalankan, nanti outputnya adalah ini. Jadi mengekstraksi gambar RGB, ini gambar asli, jadi gambar red, layer green, dan layer blue. Seperti itu. Oke. Ada yang ditanyakan untuk materi ini sampai di sini? Belum ada, Pak. Belum ada. Selanjutnya convert ya, gimana? Untuk sintak warna itu kan itu serba bahasa Inggris kayak red, R itu udah ada penggolongan yang tertentu gitu Pak, atau emang udah dari sananya gitu disingkat dengan R atau dengan green atau G atau blue dengan B gitu. RGB ini kan variabel. Ya kita bisa ganti variabel sesuai kita ya. Tapi yang sudah jadi aturan patokannya itu dia terdiri dari 3 layer. Layer pertama itu untuk warna merah, layer kedua itu untuk warna green, layer ketiga untuk blue. Untuk aturan memang gambar digital itu sudah patokan standar gambar itu RGB ya.
Kalau kalian buka Photoshop atau Corel, di situ kalian bisa milih ada standarnya RGB atau CMYK. Tapi kalau gambar, kan ada gambar vektor, ada gambar real ya. Kalau gambar vektor itu CMYK. Kalau gambar real itu gambar yang hasil fotografi, potret. Itu standarnya RGB. Kalau di pengolah citra ini kan kebanyakan akan menggunakan gambar RGB. Itu saja. Makasih, Pak. Ya. Selanjutnya bagaimana mengkonversi ini kalau dalam tahapan pengolahan citra itu ke pre-processing ya. Jadi sama seperti kalau kalian menggunakan belajar data mining, data science, itu kan ada datanya itu pre-processing itu diperbaiki gitu ya, diperbaiki, ada yang kosong dihilangkan. Kalau NLP atau sentimen analis biasanya kata imbuhannya dihilangkan, karakter yang koma, petik dihilangkan. Nah, itu masuk bagian dari pre-processing ke dalam sebelum ke proses. Nah, kalau gambar ini termasuk bagian dari pre-processing. Contohnya start gambarnya ke RGB, ke grayscale gitu. Habis itu baru ke proses processing. Selanjutnya untuk konversi gambar RGB ke grayscale. Grayscale itu bahasa Indonesianya keabuan. Abu-abu. Ada dua cara menggunakan fungsi dan cara manual. Sama kalau kalian buat program data mining atau analisa NLP, naive Bayes, kan ada dua cara. Ada yang manual, dan sekarang sudah banyak library, ada yang pakai library, kita tidak panggil gitu ya. Sama seperti editing foto gitu ya, ada yang pakai filter manual, kita sesuaikan dengan keinginan kita, ada yang langsung pakai preset ya. Preset itu kan yang sudah settingan. Yaitu preset itu kayak library dalam pemrograman itu ya. Di MATLAB sudah ada fungsi atau library untuk konversi gambar RGB ke grayscale. Tapi ada juga yang cara manualnya. Kita akan belajar dua cara, RGB dengan fungsi dan manual. Kali ini mengkonversi gambar RGB yang berwarna tadi ke dalam grayscale, kita cukup menggunakan fungsi RGB to gray. Bacanya RGB to gray, merubah RGB ke gray, keabuan. Dalam kurung nama filenya. Contohnya seperti ini sintaknya, cuma berapa baris itu ya. Tapi kalau manual agak panjang karena manual itu data metriknya yang nanti diolah. Dan di sini kita menggunakan IMG, nama variabelnya isinya adalah wanda.jpg. Kita langsung konversi dengan perintah RGB to gray. Nama variabel atau nama gambarnya, kita masukkan variabel baru atau variabel sama sesuai dengan keinginan kita ya. Kalau sudah, ya kita tinggal panggil menggunakan figur. Kita pakai figur untuk biar kita bisa kasih nama di sini atasnya. Konversi RGB to gray, image gray. Nanti akan tampil gambar convert kita yang sudah dalam bentuk grayscale. Sangat mudah RGB to gray. Kalau yang manual bagaimana? Nah, ini yang manual. Oh, belum. Tadi black and white dulu. Selanjutnya kan ada tipe gambar grayscale, itu keabuan. Terus ada tipe gambar black and white, BW, atau gambar biner. Kalau kalian ingat di pertemuan kedua kemarin, ada tipe citra yang namanya citra biner. Biner itu citra yang pixelnya itu kalau nggak 0 yang 1. Kalau citra RGB, isi yang tiap pixel itu adalah antara 0 sampai 255. Kenapa 255? Ada yang tahu? Kalau gambar RGB itu isian citra per pixelnya itu angka antara 0 sampai 255. Tapi kalau biner, itu kalau nggak 0 ya 1. Nah, kenapa kalau RGB itu antara 0 sampai 255?
Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa 255? Karena cerita RGB itu tipenya 8 bit ya. 8 bit itu kan 255. Nah, untuk membuat gambar black and white menggunakan fungsi atau menggunakan library MATLAB, kita menggunakan EM2BW, sangat mudah. Nanti ada cara manualnya, ini yang bagian dari tugas. Ini nanti nggak saya kasih sintaknya untuk manual black and white, tapi kalian cari sendiri. Untuk convert RGB ke black and white, kita tinggal perintahkan menggunakan sintak EM2BW. Nah, dalam kurung ada fungsi tambahannya, nggak cuma nama gambar, koma, antara 0 dan 1. Nah, ini antara 0, saya pilih 0. Contohnya di sini EM2BW gambar 1, 0,5. 0,5 itu tengah-tengah ya. Kemungkinan 0 itu paling hitam, 1 itu paling putih. Kalau mendekati 0 nanti hitamnya lebih banyak, kalau mendekati putih, saya mendekati 1, putihnya lebih banyak. Dan biar tengah-tengah saya taruh di sini 0,5. Terus kita panggil name figur RGB to BW, image so BW. Nanti akan mengkonvert gambar wanda.jpg ini menjadi gambar black and white. Dan kita bisa save as ya. Kali ini kan cuma tampil, kalau kita close, wanda.jpg-nya masih ada dengan berwarna ya. Tapi kita bisa save as, membuat gambar baru dengan gambar black and white itu biasanya kita menggunakan image write, nama file. Nanti kita akan membuat atau mengcopy gambar baru dengan format yang berbeda. Ini untuk mengkonversi gambar RGB ke black and white atau ke BW atau ke gambar biner. Kenapa disebut gambar biner? Karena tiap pikselnya isinya cuma kalau nggak 0 ya 1. Saya kasih lihat kalau si gambar. Wanda variabel gambar 1 sama dengan imread kurung petik wanda dot jpg bw sama dengan im to bw buka kurung gambar 1 ya. Variabel gambar 1 buka kurung image show pakai figur buka kurung name im to bw tutup kurung koma im show buka kurung bw. Kita jalankan. Nah ini data. Nah yang di bawah ini dia menampilkan metrik gambarnya ya. Ini yang black and white itu kalau nggak 0 ya 1. Kalau saya scroll lagi ke atas, ini ada 600 kolom. Saya klik di sini aja. Kalau kita klik BW, nah ini isian dari gambar BW ya. Jadi komputer itu bacanya ini. Kalau nggak 0 ya 1. Nah ini yang kita, kalau pengolah citra itu yang kita olah ini. Jadi gambar itu dibaca sebagai angka-angka. Deteksi wajah juga gitu. Deteksi wajah itu mendeteksi angka-angka terus di total. Semua totalnya 70. Jadi kalau ada wajah lain dengan total 70, ya mirip itu aja. Komputer itu bacanya seperti itu. Kalau kita klik gambar 1,
Kalau gambar 1 itu tiap pixel isiannya adalah ini. Antara 0 sampai 255 ya. Ini, isiannya seperti ini banyak. 600 baris kali 400 kolom. Ini. Tiap pixel itu ini ya. Sekarang untuk yang manual. Convert RGB ke grayscale manual. Manual ini sudah ada rumusnya ya. Itu rumusnya adalah Win8 itu unsigned integer 8, tipe data yang untuk membaca gambar. Nah ini rumusnya, angka 0,2989 dikalikan dengan layer R-nya, R layer 1, 0,587 kalikan dengan layer 2, dan 0,1141 dikalikan dengan layer 3. Jadi sintaksnya seperti ini, unsigned integer 8, 0,289 kali dengan kita jadikan double karena ini adalah pecahan. Gambar 1 layer pertama ditambah 0,58, gambar 1 layer kedua ditambah 0,1141 dikali dengan double gambar ketiga atau layer ketiga. Kita masukkan ke variabel gray. Jadi setiap baris kolom tadi yang ada banyak angka tadi di layer pertama dikalikan dengan angka ini. Yang green, blue dikalikan 0,587, yang green dikalikan 0,1141. Ini sudah rumusnya. Nanti akan jadi angka baru menjadi sebuah grayscale seperti ini. Kalau kita tampilkan dia akan grayscale. Ini cara manual. Kalian bisa belajar banyak fungsi pengolah citra di website MATLAB-nya ya. Di website MATLAB-nya itu, website resmi MATLAB itu di Matchwork. Saya bukakan dulu. Matchwork, mana ya? Contohnya ini. Jadi website untuk ini masuk community nanti ada banyak solusi pengolahan citra. Contohnya di sini change RGB image to gray with the RGB function. Nah ini fungsinya seperti ini. Di sini juga kalian bisa cari solusi banyak tutorial di website matchwork.com. Oke, tadi untuk menampilkan RGB ke grayscale manual. Bagaimana menampilkan black and white RGB ke black and white manual? Kalau logikanya sudah mulai ngerti ya. Jadi jumlah baris, ada baris, ada kolom. Tapi sebelum ke logika langkah-langkah menampilkan RGB ke black and white manual, saya kasih contoh bagaimana ngambil baris kolom dalam gambar. Perintahnya menggunakan perintah ses untuk mengambil baris dan kolom dalam gambar. Ses nama gambar. Kemudian di sini gambar 1, Imatrix, Wanda, JPG. Terus kita jadikan RGB, kita jadikan grayscale menggunakan RGB to gray menjadi nama i-gray. Untuk melihat size-nya, ukurannya, kita menggunakan perintah size. Nah ini gambar RGB, ini gambar grayscale. Kalau kalian perhatikan di sini baris, ini kolom, ini baris, ini kolom. Nah di sini kalau RGB, nah ada tambahan baris kolom 3 layer red, green, blue. Tapi kalau grayscale nggak ada, cuma 1. 600 kali 480. Artinya 600 baris, 480 kolom.
untuk mengambil barisnya saja, yaitu menggunakan perintah ini, size gambar 1, ini variabel baris, contohnya di sini jumlah baris, variabel kolom, jumlah kolom, dan jumlah kolom. Kalau kita cetak jumlah baris gambar Wakanda, jumlah baris gambar Wakanda 600, jumlah kolom gambar RGB Wakanda 1440 karena dikalikan dengan 3, 480 kali 3 kali RGB, 1440. Ya, ada 1440 baris. Seperti itu. 1440 kolom. Ini untuk mencari ukuran baris dan kolom sebuah gambar. Kenapa? Karena kita butuhkan untuk mencari manual langkah-langkah konversi gambar RGB ke dalam bentuk black and white. Sekarang bagaimana konversi RGB ke black and white manual, dan ini bagian dari tugasnya, jadi nggak saya tampilkan sintaknya. Kalian selesaikan sendiri, karena ini bagian dari tugas. Jadi saya kasih langkah-langkahnya. Definisinya adalah citra biner atau citra black and white adalah citra yang terdiri dari piksel yang berwarna salah satu dari warna yang ada, biasanya hitam dan putih. Citra ini menyimpan tiap piksel dalam bit tunggal, yaitu kalau nggak 0 ya 1. Kan sebelumnya citra RGB itu antara 0 sampai 255, ada banyak macam. Terus kita pengen mengubahnya jadi kalau nggak 0 dan 1. Harusnya mudah ya. Logikanya, langkah-langkahnya. Oh, ini belum saya tambahkan. Langkah pertamanya itu konversi dulu ke dalam bentuk grayscale. Biar menghilangkan 3 layernya RGB-nya. Jadi langkah-langkahnya untuk konversi RGB ke black and white manual, dari gambar RGB itu kita konversi dulu ke grayscale, jadi kan tidak ada layernya itu. Tidak ada layer 1, layer 2, layer 3, cuma satu layer. Nah, setelah itu, kedua tentukan batasnya. Ntar, saya kalau Inggris biasanya di angka antara. Biasanya angka AIW-nya saya tulis dulu. Tentukan batasnya gitu ya. Jadi kalau tadi seperti menggunakan fungsi kan kita tentukan antara 0 dan 1 ya batasnya di mana. Di sini kita tentukan batasnya dulu. Antara 0, 255 itu kita pilih mendekati 0 atau mendekati 255. Kemungkinan kalau mendekati 0 akan ke hitam, kalau mendekati 255 akan ke putih atau sebaliknya. Saya lupa. Jadi semuanya kita ambil tengah-tengahnya saja ya. Antara 0 sampai 255 itu tengah-tengahnya 255 bagi 2, 120, 22, atau 125 gitu ya. Semuanya angka tengah-tengahnya 125, batasnya. Kalau sudah, cek tiap pixel dengan perulangan baris dan kolom. Jadi kita cek tiap pixel. Sama kalau kalian membuat program program metrik ya, baris kolom itu dicek. Nah, jika baris kolom itu semuanya posisi baris pertama, kolom pertama, angka nilainya adalah 80. Jika lebih besar sama dengan batas, 80 kan lebih besar sama dengan batas, apa iya? Tidak ya. Jika tidak, maka dia 1. Jika iya, dia 0. Kalau ini 80, berarti dia akan berubah menjadi 1, karena lebih kecil dari 1, 2. Kalau nanti baris ke-1, kolom kedua, angkanya 170, kita rubah menjadi 0. Jadi nanti akan merubah semua array, semua metrik dalam gambar grayscale itu menjadi kalau nggak 0 dan 1. Otomatis nanti kalau kita tampilkan dengan menggunakan image show, gambar itu akan menjadi gambar black and white. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan?
Belum ya. Selanjutnya tugas, ini yang terakhir. Tugasnya ada 4 soal. Ini tugas 3, lanjutan tugas 2 kemarin ya. Tugas 3, yang pertama buat P2 dimensi, 3 dimensi, sudah saya kasih contoh. Ini ada data e-commerce, pengunjung e-commerce 2018, tampilkan dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Pi 2 dimensi dan Pi 3 dimensi. Soal nomor 1, soal nomor 2, tampilkan gambar RGB dan ekstrak layernya ke RGB, ke red, green, blue ya, dan tampilkan dalam satu figur. Ini sudah saya kasih contoh juga buat sebuah konversi gambar asli ke green, red, green, dan blue. Soal nomor 3, buat konversi grayscale dengan fungsi dan dengan manual, tapi tampilkan dalam bentuk satu figur. Jadi ini gambar asli, ini RGB to gray dengan fungsi, yang ini manual. Tampilkan dalam satu figur. Nah, yang soal keempat, ini saya nggak kasih contoh. Yang tiga ini saya kasih contoh ya, tinggal copy paste saja, nulis ulang. Yang ketiga adalah konversi RGB ke black and white atau biner secara manual. Jadi tadi langkah-langkahnya sudah saya kasih contoh. Pertama, konversi dulu ke grayscale. Kalau sudah, batasnya kita tentukan berapa, cek tiap baris kolomnya. Kalau lebih besar batas sama dengan 0, lebih kecil batas sama dengan 1. Tampilkan, nanti akan berubah menjadi gambar black and white. Oke, ini untuk tugasnya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Pak, maaf Pak, yang tugas soal nomor 1 itu semua dalam persentase itu Pak ya? Iya. Iya. Baik Pak. Jadi datanya nanti Tokopedia, saya kasih gambarannya, mungkin kalau ada yang belum tergambar, saya kasih semua. Tokopedia 45%, berarti ini Tokopedia, Bukalapak, ini Bukalapak, Shopee gitu ya. Tampilkan 2 dimensi dan 3 dimensi ya. Jadi ini 2 dimensi, nanti 3 dimensi dalam satu figur, bukan 2 figur. Dalam satu figur. Baik Pak. Ya, seperti itu. Oke, ada yang ditanya yang lain? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kumpulkan di form tugas 3. Nah, untuk pengumpulan tugas, saya ada beberapa evaluasi, mungkin ada yang masih keliru, saya cek kemarin. Saya buka dulu Google Form-nya. 19C1. Dari ini satu kelas kayaknya ada hampir 60 lebih. Sekarang yang baru mengumpulkan itu, ini ada beberapa evaluasi untuk yang mengumpulkan, ini saya kasih tanda. Ada yang masih salah kasih link ya. Terus ada yang masih minta akses seperti ini. Ini ada Alia Zakiro. Nah, ini masih minta akses ya. Silakan kirim ulang, ganti linknya ke siapa saja yang dapat link ya. Terus sudah saya kasih gambar biar nggak lupa saya pilih pengolah citra F1 C1 ya. Form tugas 2. Jadi sengaja ini gambarnya. Saya kasih ini siapa saja memiliki link. Nah, jangan lupa ini diganti siapa saja memiliki link, baru salin link, copy pastekan di sini ya. Kalau nggak diganti, nanti akan seperti ini. Kalau saya klik, saya nggak bisa akses. Ada memerlukan akses. Jadi saya nggak bisa koreksi. Tapi kalau yang lain kan ini seperti ini. Kalau saya klik, dia langsung muncul halaman pertama. Terus yang di-share kalau bisa folder, jangan foldernya ya. Filenya. Saya kasih contoh yang folder, mana ya. Kalau folder itu, saya harus ngeklik lagi. Oh, nggak ada yang di kelas ini. Nah, ini folder ya. Dia nge-save foldernya, otomatis saya harus ngeklik lagi. Ya, butuh beberapa klik. Ya itu kalau saya koreksinya kan 7 kelas hampir 3 kali 30 siswa. Mahasiswa kan ada banyak ya, tiap minggu saya cek terus kan. Mengurangi waktu.
Jadi untuk mempercepat waktu yang di-share jangan foldernya, tapi ini filenya. Dapatkan link, ini saling ke siapa saja memiliki link baru saling. Sini mas ada yang salah ngasih link juga. Ini Google Drive Home ya ini. Jadi kalau saya klik menuju halaman punya saya sendiri, main Drive. Seperti itu. Terus kalau ada yang pernah saya koreksi, terus ini saya koreksi kan nggak tiap hari saya cek ya. Jadi makanya di WhatsApp itu saya di paling atas ada tulisan update data terakhir, itu artinya update data terakhir saya koreksi. Jadi kalau kalian mengumpulkan setelah update data terakhir, otomatis belum terkoreksi atau belum ada nilainya. Jadi kalau ada yang merasa saya sudah mengumpulkan 2-3 hari yang lalu, kok nih belum ternilai, belum terkoreksi. Artinya kalian cek update datanya kapan. Kalau setelah kalian mengumpulkannya setelah update data, ya berarti belum sempat saya koreksi. Seperti itu. Ini masih banyak belum mengumpulkan ya tugas 2. Maaf Pak, mohon izin Pak Maaf, Pak. bertanya. Iya, silakan. Untuk ini kan saya masih salah link ya, maksudnya mau dikirim ulang gitu, Iya. mau direvisi. Iya, silakan kirim ulang. Jadi kalau tugas di mata kuliah saya itu makanya saya tulis feedback. Kalau ini kan tugasnya ini otomatis masih muda lah, belum ada revisinya. Nanti kalau di tugas 3, ini kemungkinan tugas 3 pasti ada yang revisi, ada yang nggak sesuai aturan, nanti saya revisi. Ada feedbacknya nanti saya tulis revisi di bagian ini. Kalian kumpulkan lagi untuk revisi, nanti nilainya berubah. Jadi semuanya kalian ngerjakan tugas 4 ini. Terus masih ada yang salah di nomor berapa, nomor 4 mungkin. Ya, nanti saya tulis nilainya mungkin 60 ya. Ada kesalahan di nomor 4 atau nomor 3. Kalian revisi, kumpulkan lagi. Nanti saya perbaiki nilainya saya berubah. Seperti itu. Kalau kalian pengen revisi. Kalau kalian nggak pengen revisi, ya sudah. Nilai terakhir itu yang kalian dapatkan. Seperti itu. Semua tugasnya saya buat seperti itu. Jadi metode seperti ini sebenarnya metode praktikum ya. Kalau di kuliah saya dulu itu praktikum itu istilah praktikum itu seperti ini, tapi nggak online. Jadi nanti ada asisten lab praktikum itu datang nyari orangnya gitu. Jadi tiap minggu itu kita harus cari orang, ngumpulin tugas, direvisi, ngerjain lagi. Tiap minggu selanjutnya nyari orang. Jadi lebih sibuk. Tapi sekarang karena online kalian tinggal kumpulkan dan nggak perlu ngeprint kertas ya. Kalau dulu tiap tugas kayak gini harus di ngeprint, revisi, ngeprint lagi, revisi, ngeprint, ya, banyak kertas yang terbuang. Dan harus nyari-nyari orangnya, janjian dulu jam berapa di kampus gitu ya. Tapi kalau sekarang online kalian bisa fleksibel dan menghemat kertas juga. Jadi setiap tugas itu kalian bisa revisi berkali-kali. Kalau masih ada waktunya sampai UTS, nanti kalau sudah UTS sudah nggak ada revisi lagi. Jadi kalau kalian mundur-mundur mengerjanya mepet UTS, jadi nggak ada waktu untuk revisi. Seperti itu. Oke. Baik, Ada Pak. lagi yang mau Terima ditanya? kasih Pak. Sama-sama. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya, Pak, ya, permisi. Nomor 4-nya apa boleh dikasih contoh sedikit, Pak? Contoh dalam MATLAB-nya gitu saya masih kurang paham. contoh dalam MATLAB-nya yang kurang pahamnya di bagian mana? Saya tanya balik. Untuk menentukan batasnya itu. Menentukan batas itu sesuai kita. Sama seperti saya kasih contoh yang ini aja, yang versi fungsi ya. Iya. Yang versi fungsi gambar 1 imread wanda.jpg black and white, kita merubah menjadi im2bw. Buka kurung, gambar 1, itu sesuai kita sih sebenarnya. Sama seperti kalau kalian ngedit foto, pengen kulitnya cerah banget atau hitam banget gitu ya. Karena itu ada pilihan. Ini angka antara 0 sampai 1 ya. Saya pilih 0,5 di tengah-tengah. Buka kurung. Bentar.
Gambar 1 0,5 ya. Titik koma. Biar nggak menampilkan ini. Kalau nggak titik koma dia menampilkan outputnya. Saya langsung image so aja. Nah ini. Ini kalau saya pakai 0,5 tengah-tengah. Tapi kalau saya pakai 0,9 mendekati 1 ya. Kalau saya jalankan, nah dia lebih gelap. Kalau 1 nanti akan hitam semua. Sama seperti ini, yang manual. Manual ini tentukan batasnya antara 0 sampai 25, terserah kalian. Mau 20, 30, 40, atau tengah-tengah biar nggak terlalu hitam, nggak terlalu putih. 125, 130, gitu. Itu terserah kalian. Terus, apalagi yang ditanyakan? Cukup Pak, terima kasih. Ya. Kalau sudah, cek tiap baris kolom. Jadi, kalau kalian sudah pemrograman dasar kan harusnya mengerti tentang ini apa? Ngecek metrik ya, array ya. Jadi tadi sebelumnya kan sudah bahas baris kolom. Jadi semuanya ini gambar. Ini pixel. Ini kan pixel gitu ya. Ini kan posisinya 1,1. Posisi 1,1 ini pixel posisi 1,1 ini. Ini kan punya nilai 80. Ini punya nilai 75. Untuk akses 75 ini kan 1,2. Nah, ini kita biasanya menggunakan for dalam for. For baris, for kolom, if, for, for i, for j biasanya ya, baris kolom. If i, j lebih besar sama dengan batasnya 125, if j sama dengan 0 atau 1. Seperti itu. Itu gambarannya, contohnya. Kalau agak kesusahan, kalian bisa diskusi, cari referensi. Untuk nomor 4 sih, emang nomor 4 mungkin ya saya lihat ya ini bagian belajar untuk mulai matematikanya dikit. Seperti itu. Yang lain ada yang ditanyakan? Nomor 3, sesuai dengan outputnya harus sesuai dengan contoh ini ya. Karena di kelas lain, sudah kayak contoh ini, dia buat output sendiri. Maksudnya outputnya harus 1 baris 3 kolom ke samping seperti ini. Untuk gambarnya terserah, kalian mau gambar apa saja. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan kumpulkan di form tugas 3 ya, jangan sampai keliru. Karena tampilannya hampir mirip ya. Jadi kalian pilih pertemuan minggu ketiga, tugas 3. Jangan sampai keliru. Nanti kalau kalian ngumpulkan tugas 3 di tugas 2, saya yang bingung nanti ya. Maksudnya untuk masukkan nilainya nanti tugas 3 kalian masuknya ke nilai tugas 2 juga. Nanti kehitungnya dianggapnya tugas 3 belum mengerjakan. Takutnya seperti itu. Padahal kalian mengerjakan tapi kalian ngumpulkan di link yang salah. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya kira cukup ya. Kalian boleh diskusi. Kalau mau diskusi dulu nggak apa-apa. Nanti ini zoom-nya saya live, tapi zoom-nya nggak saya tutup. Pak, Kalau maaf mau saya mau diskusi, nanya Pak. ya silakan. Kemarin saya yang tugas 2 kan ada keterlambatan ngumpulin tugas. Sebenarnya kalau misalnya keterlambatan ngumpulin tugas gitu, pengaruh nggak sih Pak sama nilainya? Enggak. Telat ngumpulin tugas. Keterlambatan Ngumpulin tugas. terakhir pengumpulan tugas itu kan UTS ya. Seperti itu saja. Oh, berarti nggak apa-apa ya Pak? Ya nggak apa-apa. Nanti kalau UTS ini linknya saya hapus ya. Oh iya udah Pak. Jadi selama masih ada link pengumpulan ini kalian kumpulkan. Kalau nanti sudah UTS nanti saya hapus, kalian nggak bisa kumpulkan. Kumpulkan lewat WA juga nanti paling nggak saya koreksi. Makasih Pak. Saya terima dari sini ya. Itu saja. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan?
Kalau nggak ada, saya kira cukup. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Silakan kalau mau diskusi ini, Zoom-nya nggak saya akhiri, paling nanti berakhir di jam 10 ya. Masih ada 1 jam. Kalian boleh diskusi di Zoom ini. Saya nggak akan saya end. Terima kasih atas kehadirannya, perhatiannya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.